Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai kuliah penulisan karya ilmiah untuk materi panduan atau pedoman penulisan tesis. Jadi ini saya share file pedoman tesis dari Prodi. Jadi kalau kita lihat di halaman pertama dari pedoman tesis ini yang muncul adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di pasal dan ayat yang mengatur tentang plagiasi. Jadi kita bisa lihat di sini pasal 25 ayat 2, lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik. Dalam hal ini Anda berarti tesis ya. Jika terbukti merupakan jiplakan maka akan dicabut gelarnya. Kemudian yang pasal 30, lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik dan seterusnya terbukti merupakan jiplakan bisa dipidana baik dengan penjara maupun dengan denda. Nah ini kenapa ditaruh di depan, karena ini penting sekali supaya menjadi warning buat Anda untuk menghindari plagiasi. Dan sudah banyak kejadian di mana seorang sarjana maupun magister ataupun doktor yang dicabut gelarnya karena setelah lulus kemudian terbukti dia melakukan plagiasi, dia dicabut. Dan itu konsekuensinya tidak hanya pada pelaku yang bersangkutan tapi juga berdampak pada pembimbingnya. Di ITB itu pernah beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 hingga 15 tahun yang lalu, doktor lulusan ITB itu setelah berapa tahun lulus terbukti karya ilmiahnya bagian dari disertasinya dipublikasikan, tetapi ternyata ketahuan kalau itu publikasi, sehingga kemudian dicabut gelarnya. Dan tidak cuma itu, promotor dan kopromotornya juga kena punishment. Jadi dosen ITB-nya yang berperan sebagai promotor dan kopromotor kena punishment juga, dihukum tidak membimbing selama sekian periode. Itu kan beban moral yang luar biasa. Jadi ini sebagai warning, pasal ini tidak main-main gitu ya, memang sudah diterapkan dan banyak korbannya, banyak yang melanggar sehingga menjadi dicabut gelarnya. Kemudian kalau kita lihat di pedoman tesis ini, sebetulnya ini maaf susunannya agak berantakan. Ada ruang lingkup tesis ya, ruang lingkup tesis. Kita lihat di sini untuk bidang sains, ya, untuk bidang sains nanti tesis Anda ini bentuknya laporan tertulis hasil penelitian gitu ya, yang Anda tulis di bawah bimbingan dosen pembimbing, ada 2 dosen. Kemudian nanti dipertahankan baik pada saat proposal maupun pada saat jadi tesis itu di depan dewan penguji. Tesis ini harus bersifat orisinal, ya, orisinal atau memperbarui atau mengembangkan ilmu kefarmasian dan ilmu yang berhubungan dengan kefarmasian, serta dapat berupa penelitian dasar, terapan atau pengembangan eksperimental. Jadi kalau Anda di sains, 3 hal ini, dasar, terapan. Dasar itu berarti menguji teori gitu ya, dalil-dalil gitu. Kalau penerapan berarti suatu ilmu yang sudah diaplikasikan. Itu eksperimental berarti atau ini mengembangkan pengembangan metode eksperimental. Dan nanti penguji tesis ada pembimbing utama dan pembimbing pendamping serta 2 orang di luar pembimbing yang punya background ilmu yang relevan dengan topik penelitian dari mahasiswa. Kemudian tesis bisa berupa penelitian laboratorium atau penelitian lapangan. Kalau Anda di sains berarti lebih banyak penelitian laboratorium. Kemudian untuk Anda topiknya menyangkut bidang kimia farmasi, biologi farmasi, farmakologi, toksikologi. Topik penelitian pada dasarnya dipilih dan ditentukan sendiri oleh mahasiswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan minatnya pada bidang tersebut. Jadi dari sekarang Anda sudah mulai mencari-cari gitu ya ide supaya Anda segera bisa merancang, kemudian mengumpulkan informasi, mengumpulkan data, sehingga Anda nanti bisa selesai
tepat waktu dan pada saat dituntut untuk publikasi, Anda sudah bisa menyelesaikan publikasi Anda sebagai syarat untuk mendapatkan ijazah. Nah, untuk bidang kimia farmasi, ya, ada topik kimia analisis, kimia medisinal, dan sintesis. Kalau untuk kimia analisis sendiri, dalamnya ada analisa obat, analisa makanan, analisa kosmetik yang bisa berupa perbandingan metode atau perbaikan metode yang sudah ada, pengembangan metode baru, atau penerapan metode yang sudah ada. Jadi artinya seperti misalnya Anda validasi metode, ya, pengembangan dan validasi. Kemudian apa saja yang diuji, bisa obat, kosmetik, ya, kemudian macam-macam gitu ya, bisa makanan dan seterusnya. Bisa juga produk-produk degradasi. Kemudian di aspek kimia medisinal bisa mencakup sintesis ya, kemudian bisa juga menggunakan komputasi, gitu ya, komputasi berupa hubungan struktur aktivitas, pengembangan molekuler dan sebagainya. Termasuk di dalam kimia medisinal ini ada studi-studi seperti docking, studi metabolisme, studi yang menggunakan software. Ya. Jadi memang penelitian eksperimental, tetapi bukan in vitro atau in vivo, tetapi menggunakan in silico atau menggunakan komputer, program-program komputer. Mungkin bisa sintesa obat, ini bagian dari kimia medisinal sebetulnya melingkupi modifikasi struktur kimisnya obat, HPSA, dan docking molekuler. Kemudian untuk bidang farmakologi dan toksikologi, gitu ya, ada farmakologi atau farmakodinamik, ya, menguji mekanisme kerja obat atau efek utama maupun efek-efek tambahan, bisa in vitro, in vivo, maupun in situ. Kalau in silico nanti masuknya ke kimia medisinal. Kemudian bisa juga studi farmakokinetik, mencakup pengujian parameter farmakokinetik, termasuk di dalamnya nanti ada uji BABE dan seterusnya. Kemudian toksikologi, uji toksisitas bahan-bahan kimia, bahan alam, obat modern, obat tradisional, bahan seperti apapun ya, dengan tolak ukur yang lazim digunakan. Jadi ini nanti pedomannya menggunakan pedoman uji toksikologi. Kemudian bisa farmasi obat bahan alam, bisa fitokimia, bisa isolasi, ya. Fitokimia itu screening kandungan kimia, kemudian juga dilakukan pengujian efek farmakodinamik, pembakuan, standarisasi, dan sebagainya. Bisa juga berupa isolasi dengan berbagai metode, terkait juga dengan elusidasi strukturnya. Kemudian untuk bidang mikrobiologi farmasi dan bioteknologi, mikrobiologi ini mencakup identifikasi dan isolasi senyawa aktif yang punya efek terhadap mikroorganisme dan seterusnya ya. Kemudian yang bioteknologi mencakup diagnostik molekuler, kemudian pemanfaatan bahan alam, teknologi rekayasa genetika dan sebagainya. Kemudian farmasi sains, di sini ada teknologi dan formulasi, berbagai macam bentuk sediaan. Di sini kita merancang formula, termasuk dari tahapan permasalahan-permasalahan ya, praformulasi, kemudian pengembangan bahan aktif, bahan-bahan tambahan, metode peralatan, optimasi formula, ya, sampai pengukuran availabilitas ketersediaan farmaseutik dan seterusnya. Bisa juga optimasi bahan aditif untuk perbaikan formula, bisa juga perancangan formula baru dengan tujuan untuk peningkatan stabilitas atau merancang bentuk sediaan lepas lambat, atau pengembangan drug delivery system. Kemudian uji BABE juga masuk di sini, bioavailabilitas dan seterusnya. Ini yang bidang manajemen tidak usah. Nah, nanti tesis Anda ini diawali dengan proposal tesis. Nah, proposal tesis ini dimaksudkan untuk menyajikan gagasan Anda atau ide Anda mengenai rencana kegiatan penelitian dengan argumentasi yang nalar. Hal penting yang harus ditonjolkan untuk memperkenalkan kekasan rencana kegiatan dan signifikansi hasil yang akan dicapai. Jadi, Anda harus meyakinkan kepada pembaca bahwa penelitian Anda ini penting dan perlu untuk dilakukan. Apa manfaatnya? Jadi Anda harus bisa menunjukkan di latar belakang itu gap research. Penelitian yang udah ada sampai mana sih, masalah apa yang belum terpecahkan. Itu gap research namanya ya. Itu harus muncul di latar belakang.
Proposal penelitian sebaiknya dibuat sepadat mungkin. Jadi nanti ada bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian paling krusial dari proposal adalah bagian metode penelitian. Jadi tingkat kepentingannya tertinggi. Kenapa? Karena bagian ini merupakan inti dari usulan penelitian. Bagian ini juga memperlihatkan kegiatan yang akan dilaksanakan dan ketepatan persepsi pengusul tentang persoalan yang akan dikaji. Jadi pada saat ujian proposal, kita penguji itu tugasnya menilai, gitu ya. Menilai apakah desain penelitian itu sudah betul dan apakah Anda sebagai peneliti itu sudah paham dengan apa yang harus dikerjakan, gitu ya, termasuk nanti korelasinya dengan rumusan masalah dan sebagainya. Nah, seperti dulu saat Anda mengerjakan skripsi, proposal ini ada bagian awal tidak perlu saya jelaskan karena sudah ada contohnya. Anda tinggal baca, ya, ada halaman sampul, halaman judul. Anda tinggal baca persyaratannya. Sudah ada contohnya juga di lampiran. Persyaratan terakhir terkait font, ukuran huruf, kemudian ini sudah ada contohnya. Nama ditulis bagaimana, instansi bagaimana, sehingga Anda tinggal ikuti contohnya. Kemudian ada halaman persetujuan. Yang penting adalah bagian utama. Ya, bagian utama ini memuat bab 1, 2, 3, meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, landasan teori, dan dasar landasan teori atau dasar pemikiran teoritis, hipotesis, metodologi penelitian, dan jadwal. Nanti ditulis dalam jarak spasi 1,5. Kemudian kita lihat satu persatu. Bab 1 atau pendahuluan memuat 5 hal ini. Ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kemudian kegunaan penelitian, dan terakhir keaslian penelitian. Kita lihat satu persatu. Apa sih isi latar belakang masalah? Ya, latar belakang masalah menguraikan fakta-fakta. Di fakta, ya, atau pengalaman peneliti, atau hasil penelitian orang lain, atau teori yang melatar belakangi masalah yang ingin diteliti. Dengan uraian tersebut, maka orang lain diyakinkan bahwa masalah yang akan diajukan tersebut cukup penting untuk diteliti. Ya, singkatnya, latar belakang masalah merupakan uraian mengapa perlu dilakukan penelitian. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini nanti harus muncul latar belakangnya di bagian A, gitu ya. Jadi harus nyambung, harus relevan, gitu ya, antara poin-poin yang ada di rumusan masalah dengan poin-poin yang Anda jelaskan di latar belakang. Rumusan masalah berisi substansi dari masalah yang diteliti, yang latar belakangnya tadi ditulis di depan. Permasalahan harus dirumuskan secara jelas. Ya, jadi permasalahan ini merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih dan diwujudkan sebagai kalimat pertanyaan. Apakah? Ya, jadi merupakan kalimat pertanyaan. Kenapa harus kalimat pertanyaan? Gunanya untuk mempertajam permasalahan dan memahami uraian-uraian. Setelah itu kita lihat tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini juga harus poin-poinnya, redaksinya setara atau berhubungan dengan rumusan masalah. Ya. Tujuan penelitian ini mengandung uraian singkat dan jelas tentang tujuan yang hendak dicapai dari penelitian. Tentu saja harus berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kuncinya pernyataan tujuan penelitian ini harus dirumuskan dalam bentuk yang konkret, dapat teramati dan dapat diukur. Jadi dua ini kata kuncinya, observable dan measurable, bisa diukur atau bisa diamati. Jadi bukan hal yang abstrak, ya. Kemudian kegunaan penelitian. Jadi nanti setelah penelitian ini berhasil, ya, selesai, manfaatnya itu buat siapa saja. Dan harus menyangkut tidak hanya kepentingan penulis peneliti, tapi juga menyangkut kepentingan khalayak atau bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terakhir, keaslian penelitian. Keaslian penelitian nanti memuat apa saja topik penelitian yang sejenis dengan penelitian yang akan Anda lakukan. Nah, di sini nanti Anda paparkan perbedaannya apa sih penelitian Anda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.
Jadi bedanya sebuah pustaka, sebuah hasil penelitian bisa muncul di poin E ini, keaslian penelitian. Anda tunjukkan bedanya apa. Pasti beda mungkin di subjek penelitian, di waktu, di tempat. Di poin E ini yang ditunjukkan adalah bedanya apa. Tetapi pustaka tersebut pasti juga akan muncul di latar belakang. Tetapi yang di latar belakang yang muncul adalah hasilnya. Hasilnya, kemudian mungkin apa yang kemudian menjadi latar belakang, gitu ya. Kemudian bab 2 ini tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang didapat dari peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian Anda. Jadi dengan menulis daftar pustaka ini, Anda menunjukkan bahwa masalah yang Anda teliti itu memang belum terjawab atau belum terpecahkan, sehingga Anda butuhkan hasil dari penelitian Anda ini. Nah, kalau kita lihat tinjauan pustaka ini harus Anda cari, gitu ya, pustaka atau bacaan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kemudian urutan prioritas memilih sumber pustaka itu kalau kita lihat di sini ada 5. Yang urutan atau prioritas pertama adalah artikel penelitian dalam jurnal ilmiah, jurnal berkala, mempunyai ISSN. Ya. Kemudian baru laporan penelitian, bisa tesis, bisa disertasi, gitu, atau laporan penelitian dosen, tapi tidak disarankan Anda menggunakan skripsi. Ya. Kemudian artikel ilmiah dalam kajian ilmiah, jurnal kajian ilmiah, jadi jurnal review yang diterbitkan secara berkala. Kemudian artikel ilmiah lepas ini tidak merupakan bagian dari jurnal, tetapi bisa ditulis oleh orang yang memang pakar, profesor di bidangnya, itu memang pakar, bisa dipercaya, itu bisa kita pakai. Yang penting jelas sumbernya dari mana. Kemudian yang terakhir baru buku teks. Jadi nanti saat Anda menyusun tinjauan pustaka, coba dilihat banyak mana antara nomor 1, 2 dengan nomor 4, 5. Kalau lebih banyak buku teks daripada artikel penelitian, berarti salah Anda memilih prioritas pustaka Anda. Kemudian nanti dari beberapa tinjauan pustaka, Anda rangkum, jadi masuk ke bagian landasan teori. Landasan teori ini merupakan rangkuman dari tinjauan pustaka yang dibuat dalam poin-poin yang sistematis, dalam alinea-alinea itu. Dan ini kata kuncinya, landasan teori ini nantinya Anda gunakan untuk memecahkan masalah dan mendasari hipotesis. Jadi harus nyambung nih antara rumusan masalah dengan poin-poin yang ada di landasan teori, kemudian dengan hipotesis. Jadi kalau ada kalimat-kalimat di landasan teori yang tidak sinkron, tidak related, gitu ya, tidak nyambung dengan rumusan masalah, nggak usah. Itu berarti bukan merupakan landasan teori. Kemudian ada kerangka konsep. Ya, kerangka konsep di sini dibuat dalam bentuk skema, ya, jadi gambar yang memuat garis besar lingkup penelitian dengan variabel-variabel yang ada diteliti. Tadi kita sudah lihat bahwa rumusan masalah itu pernyataan hubungan antara 2 variabel atau lebih, yaitu variabel bebas dengan variabel tergantung. Tentu saja di luar itu ada berbagai macam variabel, variabel intervening, gitu ya, variabel kendali dan sebagainya. Nah, bersama dengan latar belakang, poin-poin latar belakang, Anda buat skemanya. Jadi ada poin-poin latar belakang, kemudian variabel bebas, variabel tergantung, kemudian berbagai variabel intervening, kemudian outputnya apa, gitu ya. Jadi kelihatan saya tidak usah membaca tesis Anda dari depan sampai belakang, tetapi saya cukup melihat kerangka konsep, saya sudah bisa membaca, oh ini kira-kira rumusan masalahnya ini, oh kira-kira ini subjek penelitiannya nanti ini, oh kira-kira nanti data yang diperoleh ini, itu sudah bisa kelihatan hanya dengan melihat kerangka konsep Anda. Itu ya, jadi kerangka konsep itu merupakan gambaran perwakilan dari keseluruhan desain penelitian Anda. Jadi nanti variabel-variabel yang Anda tuliskan di bab 3 tentang identifikasi dan klasifikasi itu
harus sudah ada di kerangka konsep. Gitu. Jadi harus sama poin-poin variabel yang ada di kerangka konsep dengan poin-poin variabel yang ada di bab 3 di identifikasi variabel. Kemudian ada hipotesis atau kerangka empirik. Kalau Anda sains umumnya lebih besar akan berbentuk hipotesis. Ya. Jadi nanti di bagian di sini kan tadi Anda sudah bikin landasan teori. Landasan teori itu merupakan rangkuman dari tinjauan pustaka. Kemudian Anda susun jawaban sementara atau hipotesis dari permasalahan. Dan tentu saja hipotesis ini masih perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis hendaknya dibuat dengan memperhatikan hal-hal berikut. Dalam kalimat pernyataan, bukan kalimatannya, kemudian menyatakan hubungan atau perbedaan antara dua atau lebih variabel. Dan tentu saja, seperti tadi, tujuan itu measurable dan observable, maka hipotesis ini juga harus dapat diuji. Nah, kalau penelitian Anda merupakan penelitian yang bersifat eksploratif atau bersifat screening, maka hipotesis ini diganti dengan keterangan empirik. Tapi ini biasanya lebih cocok untuk penelitian manajemen. Yang penelitian sains bisa saja sih nanti munculnya keterangan empiris, tapi itu jarang. Kemudian kita ada bab 3. Bab 3 ini metodologi penelitian. Nanti di sini memuat uraian terperinci tentang rancangan penelitian, kemudian subjek penelitian, populasi dan sampel, variabel, bahan dan alat, jalannya penelitian, dan analisis data. Pada bagian rancangan penelitian, Anda jelaskan jenis penelitiannya apa, dikaitkan dengan metode pengambilan data. Pada bagian subjek, Anda jelaskan siapa sih sebetulnya yang jadi subjek penelitian. Bagaimana cara mengambil sampel, di mana penelitian dilakukan, kapan, itu dijelaskan secara detail di poin B ini. Di poin C memuat populasi, semua objek yang menjadi, kalau di poin B tadi yang disebutkan adalah subjek penelitian, di poin C pada populasi dan sampel yang disebutkan adalah objek atau sasaran penelitian. Populasi adalah semua objek yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang digunakan dalam penelitian. Sampel yang digunakan diwajibkan bersifat representatif, yaitu dapat mencerminkan populasinya. Jadi karena nanti pengambilan kesimpulan itu ditarik ke populasi, maka sampel harus serepresentatif mungkin mewakili populasi. Nah, kemudian masuk ke bagian variabel ya. Bagian variabel nanti dibagi 3, identifikasi, klasifikasi, dan definisi. Pada identifikasi ya Anda sebutkan aja semua variabel yang akan diteliti maupun variabel yang diubah-ubah. Jadi paling enak memang dicocokkan dengan bab 2 tadi, kerangka konsep, karena di situ ada semua variabel. Disebutkan di bagian identifikasi, kemudian di poin 2 bagian klasifikasi dikelompokkan. Mana sih yang variabel bebas, mana yang variabel tergantung, mana yang variabel kendali, Anda kelompokkan. Klasifikasi ini kenapa harus dikelompokkan? Untuk menentukan alat pengambil data dan metode analisis yang sesuai. Kemudian setelah dikelompokkan, Anda definisikan. Jadi semua variabel yang sudah Anda sebutkan di nomor 1 dan kemudian Anda kelompokkan di nomor 2, Anda definisikan, dan definisinya adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang dapat diamati. Jadi spesifik, gitu, bukan definisi secara umum. Misalnya diabetes mellitus adalah penyakit berkurangnya ini. Umum definisi yang ada di buku teks. Tapi di sini misalnya pasien DM adalah kondisi di mana hewan coba misalnya mengalami kenaikan tekanan darah hingga berapa, gitu. Diukurnya apa, postprandial atau setelah puasa atau sewaktu, itu jelas disebutkan. Dan itu adalah DM ini adalah hewan coba, ya disebutkan kadar gula darah hewan coba mencapai sekian hingga sekian. Itu yang disebut dengan tikus DM misalnya. Jadi detail ya. Artinya dapat diulang jika peneliti lain akan menguji kembali penelitian Anda atau akan melakukan penelitian yang sama, mengadopsi dari penelitian Anda. Dia bisa paham sekali apa yang dimaksud dengan definisi tersebut.
Kemudian ada bahan dan alat. Bahan alat hewan uji nanti dijelaskan ya kalau detail ya, itemnya apa saja, disebutkan spesifikasinya, misalnya pakai spektrofotometer IR ya disebutkan spesifikasi alat gitu ya. Kalau itu HPLC ya detektornya disebutkan sampai detail, kolomnya detail ya, sampai semua sistem disebutkan dengan detail. Bahan juga demikian ya, disebutkan apakah dia pharmaceutical grade atau pro-analisis atau technical grade itu disebutkan. Dan harus kalau untuk bahan bukan alat-alat yang umum seperti gelas ukur, batang pengadu itu enggak, tapi alat-alat yang instrumen yang sebaiknya disebutkan. Kalau yang lain cukup dituliskan misalnya seperangkat alat gelas gitu ya, alat gelas. Tapi tidak perlu sampai batang pengadu, sendok enggak usah. Kemudian kita masuk ke kalau hewan coba berarti ya harus pakai hewan coba, kemudian ada bukti dilampirkan ya, bukti Anda mengambil hewan coba dari mana, rasnya apa sih rasnya, jenisnya apa, galurnya jelas gitu ya untuk hewan coba. Kemudian kalau Anda menggunakan hewan coba berarti tetap harus mengurus ethical clearance, itu wajib ya, ethical clearance. Dan sekarang banyak komite etik yang tidak mau mundur gitu ya. Jadi kalau Anda penelitian sudah selesai baru minta ethical clearance ya nggak bisa, gitu. Harus mengulang penelitian. Kemudian jalannya penelitian ini Anda uraikan secara lengkap dan terperinci langkah-langkah untuk melakukan penelitian, termasuk cara mengumpulkan data dan jenisnya serta cara menganalisis data, baik secara kimiawi, fisika, statis dan sebagainya. Kemudian gambarkan skema alur penelitian. Jadi bedanya kerangka konsep dengan alur penelitian, kalau kerangka konsep tadi menunjukkan hubungan antar variabel, kalau skema alur penelitian itu jalannya penelitian, jadi step by step apa yang Anda kerjakan. Tapi kalau kerangka konsep tadi melihat dalam satu skema itu akan kelihatan hubungan antar variabel dan hal-hal lain yang relevan. Oke, kemudian analisa data nanti di sini diuraikan tentang bagaimana model statistik yang Anda terapkan dan cara menganalisa hasilnya. Misalnya pertanyaannya apakah ada hubungan antara bla 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 gitu ya, antara umur dengan atau kelakuan dengan efek ya, berarti pada analisa datanya Anda pakai uji korelasi. Apakah faktor yang mempengaruhi ini? Jadi menggunakan model statistik yang relevan dengan masalahnya. Kemudian terakhir adalah membuat jadwal penelitian yang mencakup tahapan-tahapan penelitian, perincian kegiatan, ya, dan waktunya, timeline-nya. Ada juga contohnya di belakang. Kemudian bagian akhir ada daftar pustaka, dan ini sudah diwajibkan bagi Anda untuk menggunakan Mendeley atau reference manager yang lain, bisa Zotero dan sebagainya, tapi kalau saran saya sih pakai Mendeley aja enggak apa-apa. Sehingga tidak ada lagi ketinggalan gitu ya, ada di daftar pustaka, nggak ada di naskah, atau sebaiknya ada di naskah, nggak ada di daftar pustaka, dan sudah pasti memenuhi ketentuan kalau Anda gunakan Mendeley. Kemudian lampiran ini kalau Anda mengurus ethical clearance ya lampirkan ethical clearance, kalau Anda menggunakan hewan coba ya lampirkan bukti ras atau galur dari hewan coba tersebut dan sebagainya. Nah, untuk tesis sebetulnya sama di bagian awal tesis itu sama seperti proposal, hanya kemudian ditambahkan hasil penelitian, analisis hasil, pembahasan dan kesimpulan. Sedangkan pada bagian lampiran nanti ditambahkan hasil secara lengkap, kemudian kalau ada prosedur analisis yang lengkap dan sebagainya itu ditambahkan di sini. Untuk bagian awal tesis, nah ini sama seperti tadi, Anda tinggal ikutin template, Anda tinggal baca, tinggal ikuti ya. Jadi ada halaman sampul, ada halaman judul, kemudian karena sudah mulai ada hasil, nanti setelah halaman pengesahan, halaman persembahan, halaman pernyataan, ini nanti Anda menyatakan di sini ya bahwa isi tesis Anda bukan merupakan jiplakan, bukan juga menyadur karya orang lain. Jadi ada 3 kejahatan
tiga kejahatan pada saat penulisan karya ilmiah itu ada fabrikasi, ada manipulasi, dan ada plagiasi. Fabrikasi itu Anda membuat data yang nggak ada sebetulnya. Jadi data antara hubungan antara dosis dengan efek itu nggak ada sebetulnya. Tapi Anda buat, oh kira-kira kalau dosisnya segini, kadar gula darahnya akan sekian. Itu dibuat, itu namanya fabrikasi, membuat data tanpa melakukan penelitian. Yang kedua, manipulasi data. Manipulasi data itu, kok datanya jelek ya? Saya pinginnya turun nih kadar gula darahnya, tapi nggak turun, terus dirubah. Harusnya 260 dibikin jadi 120. Itu sudah merupakan salah satu kejahatan akademik. Yang terakhir, plagiasi. Plagiasi itu menggunakan karya orang lain tanpa mengapresiasi dengan mencitasi karya tersebut. Nah, itu supaya Anda tidak melakukan itu, di sini ada pernyataan bahwa isi tesis bukan ciplakan, bukan menyadur hasil karya orang lain. Kemudian ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi. Daftar isi lengkap ya nanti dengan daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran yang Anda generate secara otomatis dengan reference manager, dengan Zotero, dengan Mendeley dan sebagainya. Kemudian daftar gambar, daftar tabel tadi sudah. Kemudian daftar lampiran, daftar singkatan kalau ada, dan intisari atau abstrak. Nah, intisari ada dua, ditulis dalam bahasa Indonesia, intisari, dan bahasa Inggris atau abstrak. Intisari ini merupakan uraian singkat tapi lengkap tentang tujuan. Jadi di alinea 1 ada latar belakang dan tujuan, alinea 2 ada metode, alinea 3 ada hasil dan pembahasan. Ya. Kurang lebih 200 kata, diketik 1 spasi. Ya, ini latar belakang dan tujuan di alinea 1, alinea 2 metode dan analisis, alinea ketiga hasil penelitian dan kesimpulan. Jangan menggunakan singkatan di bagian ini, kecuali akan digunakan sekurangnya digunakan lebih dari 1 kali. Kemudian Anda tuliskan kata kunci yang dianggap paling spesifik dari topik penelitian. Jadi kata kunci itu diusahakan tidak sama dengan kata-kata yang ada di judul. Kenapa? Karena untuk searching engine nanti dia mengambilnya dari judul dan juga dari kata kunci. Kalau Anda gunakannya sama, berarti kan tidak ada kata kunci tambahan yang bisa dipakai untuk mencari. Kemudian identitas penulis, tahun, dan sebagainya. Oke, saya kira untuk bagian proposal itu dulu. Nanti untuk bagian tesis kita lanjutkan ya di video yang kedua. Terima kasih. Ketemu lagi di video yang kedua. Sampai 5. Nanti jadi 2. Share screen enggak?